Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiki Giginta Pratama. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan CPU. Selain dari perbandingan, saya juga akan menjelaskan pengertian CPU, istilah-istilahnya, dan cara kerjanya. Pengertian CPU. CPU adalah Central Processing Unit. CPU ini adalah perangkat keras komputer yang tugasnya untuk menerima dan menjalankan perintah dari data software, atau bisa disebut perangkat lunak. CPU merupakan pusat pengolahan data dalam piranti komputer. CPU sering juga disebut dengan prosesor. Dalam sistem komputer, CPU memegang peran yang sangat penting. CPU sering dianggap otak komputer meskipun hanya bertindak sebagai mesin pemroses. Namun CPU tidak berfungsi sebagai pengingat. Fungsi pengingat akan dikerjakan oleh perangkat tersendiri yang dinamakan memori, yang kita sebut dengan RAM. Lalu lanjut ke teori dasar. Teori dasar dari CPU yaitu ada fungsi. Fungsi CPU yang utama adalah melakukan serangkaian operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari RAM atau dari informasi yang diberikan dari beberapa perangkat keras. CPU juga berfungsi mirip seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks prosesnya dari instruksi-instruksi yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa fungsi dari GPU lainnya yang di bawah ini. Yang pertama, grafis. Fungsi utama GPU itu adalah untuk memproses masukan grafis pada komputer, kemudian memproses untuk ditampilkan ke layar komputer. GPU ini sendiri lebih spesifik ke layar komputer seperti grafis itu untuk game atau kegiatan multimedia lainnya. Yang kedua, komputasi berulang. Selain memiliki peran utama secara grafis, GPU juga berfungsi untuk aktivitas lain yang bisa disebut dengan komputasi paralel pada data dengan jumlah relatif banyak. Selanjutnya, istilah-istilah penting. Di sini ada 5 istilah penting CPU. Yang pertama ada 3D pipeline, yang kedua aliasing, ketiga DDC, 4 direct caller, 5 pixel frequency. Yang pertama, 3D pipeline. Jumlah seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk menampilkan sebuah skenario 3D buatan monitor. Contohnya ada beberapa contoh di sini. Ada tessellation, transformasi, geometrik, dan rendering. 2. Aliasing, efek tangga yang terkenal pada gambar yang diperbesar. Jadi mungkin kalau kita perbesar, efeknya bisa lebih bagus. Seringkali terlihat sebuah garis bergerigi yang berbentuk segitiga. Yang ketiga itu DDC, yang singkatannya dari display data channel. Sebuah channel data khusus di mana monitor yang capable bisa mengirim data teknisnya ke kartu grafis. Yang keempat, direct caller, sebuah istilah untuk true color, real color, high color. Jadi direct color itu untuk memperbagus grafis atau untuk mempertebal warnanya.
yang tadinya warnanya agak sedikit buram jadi warnanya agak sedikit cerah dan bagus lah istilahnya. Yang kelima ada pixel frekuensi untuk jumlah pixel yang tergambar per second dan dinyatakan dalam MHz. Selanjutnya ada cara kerja CPU. Cara kerja CPU sendiri ada beberapa caranya ya. Yang pertama ada aritmatika dan kedua logika. Cara kerja CPU diberikan processing ke device. Yang pertama sekali diletakkan di RAM atau bisa disebut melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program storage. Namun apabila berbentuk data ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Instruction relay register. Selanjutnya, alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data yang diambil dari control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register atau dalam hal ini di operan register. Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan dari akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage sendiri, hasilnya akan ditampilkan ke output device. Cara kerja GPU sendiri bisa dilihat di gambar ini. Mungkin kalau ada yang salah dari penjelasan saya tadi mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Kamal. Saya dari kelas D4 SE4502. Di sini saya akan memaparkan perbandingan yang sudah kami pilih dari beberapa GPU. Ya, salah satunya ada AMD Radeon RX 6800 dan di sini ada di tengah-tengah ada Nvidia GeForce RTX 3080 dan sebelahnya ada GeForce RTX 3080 Ti. Baik, di sini saya mengambil perbandingan. Dari ketiga perbandingan ini pertama ada resolusi digital maksimum. Bisa kita lihat sendiri di resolusi digital maksimum ini, dari ketiga GPU ini memiliki angka yang sama di 7680 kali 4320. Ya, jadi resolusi digital maksimum itu sama di ketiga ininya. Dan di kedua saya mengambil perbandingan ada di lebar interface memorinya. Bisa kita lihat di lebar interface memorinya ada perbedaan-perbedaan. Yang bisa kita lihat sekarang adalah yang tertinggi ada di Nvidia GeForce RTX 3080 Ti dan yang terendah ada di AMD Radeon RX 6800. Jadi di lebar interface memori itu di AMD Radeon RX 6800 ada di angka 256 bit
Di Nvidia GeForce RTX 3080 ada di 320 bit, dan Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ada di angka 384 bit. Ya, jadi ada di situ perbedaan untuk di lebar interface memorinya. Ketiga, kita mengambil perbandingan di konfigurasi memori standar. Konfigurasi memori standar juga memiliki perbedaan di ketiga GPU ini. Di konfigurasi memori standar, AMD Radeon RX 6800 memiliki jumlah 16 GB dengan tipe memori GDDR6. Sedangkan di sebelahnya, Nvidia GeForce RTX 3080 memiliki angka yang lebih kecil, tetapi memiliki memori satu tingkat di atasnya. Jenis memori satu tingkat di atasnya yaitu memiliki jumlah memori 10 GB, tapi memiliki memori GDDR6X. Dan sama dengan sebelahnya, GeForce RTX 3080 Ti memiliki angka yang lebih tinggi, dua angka lebih tinggi, yaitu 12 GB dengan tipe memori yang sama, GDDR6X. Jadi perbedaan yang bisa kita lihat, AMD Radeon RX 6800 lebih unggul di sini. Kemudian ada di percepat clocknya. Ya, percepat clocknya memiliki perbedaan juga. Di AMD Radeon RX 6800 memiliki percepatan clocknya 2105 GHz. Sedangkan RTX 3080 memiliki percepatnya 1,71 GHz, dan percepatan clock di RTX 3080 Ti memiliki 1,67 GHz. Dan di sini AMD Radeon RX 6800 memiliki keunggulan. Baik, sekarang kita lihat di clock dasarnya. Jadi percepat clock itu udah yang maksimum di clocknya. Sedangkan clock dasarnya, AMD Radeon RX 6800 memiliki kecepatan 1,815 GHz. Sedangkan GeForce RTX 3080 memiliki clock dasarnya 1,44 GHz, dan RTX 3080 Ti memiliki kecepatan clock dasarnya 1,37 GHz. Jadi bisa kita simpulkan di sini, dengan harga yang bisa kita lihat, di AMD Radeon RX 6800 ini memiliki harga yang paling murah. Tepatnya saya kurang tahu, tapi AMD Radeon RX 6800 itu lebih murah dibanding Nvidia GeForce RTX 3080 dan GeForce RTX 3080 Ti. Tetapi kita bisa lihat dari spesifikasi di sini, semua ada plus minusnya. Jadi buat teman-teman yang ingin memilih GPU, bisa dilihat di sini dan bisa dibandingkan sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya ada hasil benchmark dari ketiga GPU ini. Ya, jadi benchmark ini ada versi OpenCL dan versi OpenGL dan versi DirectX. Ya, jadi versi OpenCL ini